see what I see? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga bagi kalian yang mendengarkan selalu sehat dan selalu diberi keselamatan dimanapun kalian berada. Jadi kembali dengan aku di sini. Perkenalkan, namaku Nabil. Dan di kesempatan ini aku ingin kembali membagikan salah satu kisahku yang diganggu oleh mereka yang tidak terlihat dan yang gak akan pernah bisa aku lupakan. Mungkin pada kisahku kali ini aku itu memang tidak ditampakkan sosok dari mereka, sama seperti dengan ceritaku yang sebelumnya yang pernah aku share di Do You See What I See ini. Yap, sebelumnya aku juga pernah membagikan salah satu kisahku di mana aku diganggu juga sama mereka, tapi aku gak ditunjukin sosok. Tapi tetap aja namanya diganggu pasti membuat bulu kuduk meremang gitu ya. Nah, kalau bagi kalian yang mau coba dengerin, itu judulnya adalah Geladi Kotor. Jadi meskipun gak diganggu, benar-benar membuat aku merinding. Nah, pada kisahku yang ini, aku mau sedikit disclaimer kembali ya. Seperti yang aku ungkapkan di sebelumnya, kalau di pengalaman ini, aku tuh gak ditampakkan sama mereka. Tetapi, pada kisahku ini, mereka hampir membuat kami nyaris lewat. Kenapa kami? Jadi ketika hal ini terjadi, aku tuh sedang bersama dengan teman-temanku. Kala itu aku masih duduk di bangku kelas 8 SMP atau kelas 2 SMP. Jadi aku mau sedikit menjelaskan kalau waktu aku SMP, sistem kelasku itu agak sedikit beda nih. Jadi sistem sekolahku itu ada yang masuk pagi dan ada yang masuk siang. Nah, yang masuk pagi itu adalah anak kelas 8 dan 9. Kemudian yang masuk siangnya anak kelas 7 dan kelas 8. Jadi bisa dibilang kelas 7 itu siang semua, kelas 8 pagi semua. Kelas 9 pagi semua, dan kelas 8 ada yang pagi, ada yang siang. Nah, pembagian kelas itu dilakukan ketika pembagian rapot naik-naikan menggunakan sistem kocok. Dan kebetulan saat itu aku kebagian kelasnya siang. Biasanya anak-anak yang masuk pagi itu pulangnya jam 12 atau jam setengah 1. Jadi di antara 2 jam itu. Sedangkan anak-anak yang masuk siang pulangnya itu selalu jam 5. Pulangnya itu selalu jam 5. Setelah telatnya mah jam 5 lewat lah ya, tapi gak pernah lewat sih dari jam 5. Dan kejadian ini aku alami ketika aku pulang sekolah. Nah, karena aku balik sekolahnya jam 5, kan jam-jam segitu juga berbarengan ya sama jam-jamnya pulang sekolah, jam-jamnya balik kerja, jam-jamnya pulang kantor. Jadi jalur angkot, aku kan biasa sekolah pergi pulang naik angkot gitu, yang biasanya hanya memakan waktu sekitar 15 menit, bisa sampai 1 jam bahkan lebih gara-gara macet. Nah, jadi selama sekolahnya aku masuk siang, aku tuh lebih sering pulangnya jalan kaki dibandingin naik angkot. Selain waktunya sama aja, bahkan tuh kadang lebih cepet jalan kaki gitu. Dan juga kan karena aku baliknya itu bareng-bareng ya sama teman-teman yang lain, jadi tuh capeknya gak berasa, malah kayak happy-happy aja gitu, gak berasa capek. Dan hitung-hitung kan sekalian olahraga gitu ya, sore ngeluarin keringet sambil jalan, sambil ngobrol, waktu gak berasa, lebih cepet sampai. Lumayan. Dan kayak selama SMP berat badanku berkurang gara-gara sering balik jalan kaki deh. Karena emang lumayan sih kalau jalan kaki sekitar sejaman, karena jarak dari rumahku ke sekolah
maybe 3-5 kilometer lah. Aku gak hitung-hitungin sih, pokoknya segitulah ya. Nah, kalau biasanya aku baliknya jalan kaki itu ada banyak trek nih, ada banyak pilihan jalan yang bisa aku tempuh. Ada jalur yang biasa, yang jalurnya sama kayak angkot, ada juga jalur alternatif. Jadi jalur alternatif itu yang bisa motong jalan. Jalur alternatifnya tuh juga ada kebagi lagi nih, ada 2. Ada yang jalurnya biasa, jadi kayak lewat komplekan gitu. Ada juga jalur yang lewatin rel kereta. Nah, biasanya aku tuh lebih sering lewat jalur kereta karena ngerasanya tuh kalau lewat rel kereta lebih deket treknya gitu, kayak lebih kepotong jalannya. Jalur rel keretanya itu tuh rel aktif. Mungkin banyak yang mikir kali ya, kalau balik jalan kaki lewat jalur rel aktif itu kan bahaya ya. Kalau ada kereta lewat nanti kitanya gimana? Nah, jadi aku sedikit gambarin dulu nih posisi relnya tuh kayak gimana, posisi medan di rel keretanya tuh kayak gimana. Jadi tuh di jalur itu ada 2 peron. Peron 1 sama peron 2. Nah, karena di jalurnya itu tuh bukan jalur kereta yang kelihatan langsung jalanan, jadi kayak ketutupan gitu sama tembok-tembok warga. Jadi misalnya nih jalan raya, ini rumah-rumah warga. Nah, belakangnya rumah-rumah warga itu ada jalur kereta. Jadi kayak gitu tuh kira-kira, tembok warga, peron 1, peron 2, lalu nanti di samping peron 2 itu dia agak tinggi, bisa naik ke atas, ada jalan setapak. Nah, samping jalan setapaknya itu ada kali. Jadi kita tuh sering sebut jalan setapaknya itu adalah tanggul. Jadi kalau biasanya aku balik lewat rel, aku tuh kalau nggak lewat jalan setapak, ya lewat relnya gitu, lewat relnya. Tapi karena waktu dulu pas zaman aku sekolah, jalan setapaknya itu lebih banyak yang masih tanah dibanding yang udah dicor. Jadi tuh aku juga akhirnya lebih suka lewat rel. Karena selain tanah ya, tanahnya itu beneran tanah merah. Kalau nggak hujan sih nggak masalah. Tapi di tanah itu kan juga kayak banyak tanaman-tanaman liar gitu kan, rumput-rumput ilalang, yang dimana tuh ada tumbuhan liar yang agak tajam, bentuknya tuh bulat berduri gitu. Kalau dulu sih aku bilangnya tanaman ranjau gitu, karena tuh dia suka nyangkut-nyangkut di rok kalau nggak di celana, dan kalau masuk kena kulit tuh suka gatel. Ya walaupun kadang-kadang aku suka nyabutin sih tuh ranjau buat main lempar-lemparan sama teman-teman, tapi kalau nyangkut dan di kaki bikin gatel tuh nggak nyaman juga. Selain itu, karena tadi masih tanah merah ya, apalagi kalau hujan nih, aduh skip deh karena becek. Jadi tuh beneran bisa bikin sepatu rok kotor. Jadi kayak udahlah, daripada lewat atas mending lewat rel aja. Tapi kita tetap hati-hati gitu kalau lewat rel, kan ada bagian-bagiannya gitu ya. Jadi kalau misalnya ada kereta di rel 1, kita pindah ke peron 2 atau sebaliknya. Dan biasanya sih nggak seterusnya lewat rel. Nanti kalau misalnya udah ketemu nih tangga yang pas naik ke tanggulnya itu udah dicor jalannya, ya aku lewat jalan yang tanggul yang udah dicor. Karena ya agak ngeri juga sih sebenarnya ya lewat jalur kereta sampai ujung. Itu kan lewat jalur kereta karena emang medan di atasnya tuh nggak enak aja buat diinjak. Makanya lebih sering milih buat rel kereta. Lalu pada hari itu kayak biasa nih, aku sama teman-temanku balik lewat jalur rel kereta karena kita masih di trek yang di tanggulnya itu belum dicor. Jadi makanya kita masih lewat bawah. Kayak biasa kita balik sambil ngobrol, sambil biasalah bercanda-bercanda gitu, yang ngobrol sambil bercanda di jalan. Tapi yang sedikit membedakan pada hari itu, aku tuh gak seaktif biasanya. Biasanya aku kayak gimana? Biasanya tuh aku ya bawel, anaknya bawel, kayak ngobrolin apa aja gitu kan, kayak ngobrol sama siapa aja, bercanda sama siapa aja, karena kan kebetulan kita balik ramean kan. Dan rameannya itu bukan cuman aku doang. Namanya ramean pasti gak sendiri ya, maksudnya aku tuh juga suka balik sama adik kelas. Jadi ada
adik kelasku, ada teman-temanku, kita ngobrol tuh, baur lah jadi satu, bercanda-bercanda. Nah tapi di hari itu aku kenapa nggak seaktif biasanya. Sebenarnya sih kalau diinget alasan kenapa aku nggak seaktif biasanya itu agak-agak malu sih ya. Soalnya pada saat itu tuh aku belum lama putus sama mantan pacarku waktu SMP. Jadi ceritanya kayak masih galau-galau gitu deh. Ya biasa ya, kisah cinta anak SMP gitu. Orang biasanya punya masa-masa pacaran pas SMA, aku tuh pas SMP merasakan hal itunya. Jadi pas balik aku kalau nanggepin mereka ngobrol atau mereka bercanda ya seadanya aja gitu kan, kayak ceritanya kan lagi galau. Sampai tiba di satu posisi, di situ tuh aku ngerasa kok perasaanku gak enak ya, kayak ada yang ngeganjel gitu. Dan instingku tuh bilang kayaknya kita harus nengok belakang gitu kan. Nah sebelum aku nengok tuh aku bilang juga ke teman-temanku yang lain kan, kayak manggil gitu kan, berhenti sebentar deh, aku bilang kayak gitu kan. Terus mereka kayak, kenapa Nap? Kok perasaan gue nggak enak ya? Aku bilang gitu kan. Terus mereka tuh pada bingung, kenapa? Kayaknya kita harus nengok ke belakang deh, aku bilang kayak gitu kan. Terus mereka tuh kayak bingung, kayak tiba-tiba banget nih nengok ke belakang, emang mau ngapain? Kayak aneh aja kan, mereka nganggapku tuh kayak aneh, tapi tuh perasaan aku bener-bener gak enak banget. Akhirnya setelah aku, ya udah coba kita nengok belakang aja, aku bilang gitu kan. Soalnya nggak tahu nih, perasaan gue gak enak banget. Udah nih, kita semua nengok ke belakang. Karena aku nggak inget kita berberapa, aku bilang aja kita semua nengok nih ke belakang. Nah pas kita nengok, kita tuh ngeliat kayak ada sinar cahaya tuh terang banget, yang makin lama tuh makin deket ke arah kita nih, ke arah aku sama temen-temenku. Jadi tuh kayak kita seakan-akan ada yang nyenterin kita pakai senter yang terang banget, terus makin lama makin deket senternya. Kami tuh masih diem ngeliatin itu tuh cahaya apa, kok makin lama makin terang dan makin kayak deket gitu kan. Sampai kami sadar kalau itu bukan senter biasa, tapi itu adalah lampu kereta. Dan pas kami sadar kalau kami disenterin sama lampu kereta, itu tuh jarak kereta sama kita tuh udah gak terlalu jauh. Mungkin kehitung kali ya berapa meternya. Dan posisi kami tuh ada di peron 1. Jadi yang kalau ke kanan itu ke tembok, yang ke kiri peron 2 baru ke tanggul. Pas kami sadar itu kereta, langsung buru-buru kita pindah buat ke rel sebelah gitu kan, ke peron sebelah. Tapi entah pada saat itu refleksku yang jelek atau gimana, saat teman-temanku menghindar ke peron 2, aku malah menghindarnya ke arah kanan, ke arah tembok warga, yang dimana tuh aku bisa kegencet, bisa keserempet deh sama keretanya. Karena tuh jaraknya tuh beneran tipis banget. Kalau misalnya kereta lewat, paling selanya dikit banget. Pokoknya selanya tuh dikit banget. Karena selanya dikit banget, bisa aja aku kejepit atau malah keseret. Untungnya refleks temanku lebih bagus, dia langsung narik aku, nyadarin aku kayak, lo ngapain ke situ? Aku langsung ditarik, aku langsung pindah barengan sama dia ke peron sebelah, ke peron yang 2 itu. Dan gak lama dari kami sampai ke peron 2, keretanya lewat. Beneran jedanya tuh, kayaknya tuh beneran jedanya gak lama, seperkian detik lah. Yang dimana kalau seandainya aja kami telat, gak tahu apa yang akan terjadi gitu kan. Yaudah nih, pas habis pindah ke peron 2, kita tuh sempet bengong gitu kan, kayak kenapa nih? Udahlah, kita naik tanggul aja
Sampai akhirnya aku bilang gitu. Terus kata teman-temanku, ya udah kita naik tanggul aja deh, ngeri nih takutnya ada apa-apa lagi. Bahkan salah satu di antara mereka tuh ada yang bilang gara-gara refleksku yang jelek, mereka tuh sebenarnya bercanda sih niatnya ya, kayak, "Kak, gue tuh tahu lo tuh lagi galau, tapi tolonglah jangan sefrustasi itu sampai pengen mengakhiri hidup lu gitu." Aku langsung kayak, apaan sih lu, nggak jelas, emang refleks gue jelek tadi, nggak mungkin lah masa gara-gara ginian doang gue mikir ke sana. Lagian juga nih adik kelasku pikirannya off of the book banget, masa gara-gara galau pikirannya ke sana kan. Ya udah deh, akhirnya kami mutusin buat cari akses buat naik tanggul nih. Kebetulan gak jauh dari posisi kami itu ada nih aksesnya buat naik ke atas. Ya udah, kami naik ke atas. Pas nyampe di tanggul, kan di sekitaran tanggul itu emang banyak yang lalu lalang. Nggak banyak juga sih, maksudnya tuh ada aja lah orang yang lewat, 1 atau 2 orang gitu bolak-balik. Dan kebetulan juga emang di dekat-dekat situ ada pemukiman. Nah, pas kita sampai di tanggul, itu tuh kita langsung disambut dengan ocehan warga. Lebih tepatnya sih mereka kayak nasehatin kita gitu. Aku sih agak lupa nasehatnya itu kayak gimana, tapi yang aku inget tuh intinya mereka itu kayak ngomelin kita, kayak bilang kenapa nggak minggir padahal kereta udah klakson. Terus juga padahal mereka nih orang warga-warga sekitar yang ngeliat aku sama teman-temanku di situ udah teriak juga suruh minggir, tapi kita pada mangkreng, kagak ada yang minggir. Jadi intinya diocehin kayak gitu, padahal udah diteriaki, udah diklakson, kenapa nggak minggir? Untungnya menghindarnya tepat waktu, gitu kan. Nah, pas lagi diocehin gitu sama warga-warga, aku tuh sama teman-temanku bingung dan kayak bingungnya tuh kenapa? Karena kan katanya warga-warga pada teriak-teriak nyuruh kita minggir, terus klakson kereta tet 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 bunyi gitu kan. Tapi kita semua nggak ada yang mendengar itu sama sekali. Ya kayak sunyi aja gitu, hening, nggak ada apa-apa. Sampai aku juga mastiin ke temanku satu-satu kan. Pertama aku nanya sama adik kelasku kan, "Lu beneran gak denger apa-apa?" Kata dia tuh, "Enggak kak, gua gak denger apa-apa, kereta klakson juga gak denger." Terus aku juga nanya sama teman-temanku yang lain kan, "Lu juga beneran gak denger apa-apa?" "Enggak anjir, gua gak denger." "Lo sendiri denger gak?" Kata dia ke aku kan. "Ya gue juga gak denger, cuman tadi feeling gue gak enak aja." Kita gak ada yang denger. Sampai temanku juga bilang, "Iya sama, gue juga gak denger. Kalau tadi lo gak nyuruh kita nengok, kalau insting lo bilang dan perasaan lo yang gak nyaman itu gak nyuruh kita nengok ke belakang, gue rasa kita udah tinggal nama deh." Terus kita tuh langsung kayak, wah ya Allah, alhamdulillah kita masih dilindungin nih sama Allah, dikasih keselamatan. Nah di situ udah kan, udah kita sekarang intinya kayak udah baca-baca lah di jalan, maksudnya jangan kosong, jangan ya misi-misi deh, numpang-numpang gitu kan. Mungkin tadi kita melakukan hal yang gak kita sadari atau gimana ya. Nah di situ aku teringat akan satu urban legend yang sangat terkenal di rel kereta. Mungkin kalian pernah ada gak sih yang dengar istilah setan budok? Jadi pas lagi di rel, kita itu dibuat seakan-akan gak bisa mendengar apapun. Dan bahkan kadang-kadang vision kita juga bisa diubah. Aku baru teringat akan hal itu gitu tiba-tiba. Wah,
Yang tadinya cuma denger-denger cerita doang, gue ngerasain langsung. Hampir lewat gara-gara mungkin gangguan beliau gitu kan. Gak mau seuzon, tapi bener apa adanya gitu ya. Dan aku jadi teringat di dekat rumahku itu pernah ada kecelakaan kereta sama motor, tapi yang bawa motornya tuh selamat. Kenapa bisa selamat? Jadi motornya doang yang ketabrak. Nah, pas sopirnya selamat ditanyain dong kayak, Bapak gimana sih jalan di atas rel kereta? Gak berasa, bahaya. Dan kata si yang bawa motor itu, dia bilangnya dia gak ngerasa bawa di jalur kereta, dia tuh ngerasa itu aspal. Agak gak masuk logika juga kan kalau misalnya emang aspal kan jalan kereta ada undakan-undakan gitu kan sama bebatuan, pasti kalau kita jalan di atas sana bawa apalagi motor berasa banget gajluk-gajluk. Tapi si bapak itu gak berasa, kayak jalan mulus aja di aspal. Dan si bapak-bapak ini tuh juga udah diteriakin sama orang-orang sekitar, katanya kayak kita lah intinya udah teriakin, tapi bapak-bapak itu nggak dengar apapun dan bahkan ngerasa jalannya di aspal. Sampai kalau nggak salah dia ditepok pundaknya sama orang lagi di rel, dan posisinya malah si kereta sama si bapak ini lebih deket daripada posisi kita, makanya dia cuman sempat menghindar langsung loncat dari motor. Jadi dianya jatuh ke batu-batuan, lecet-lecet, motornya yang hancur ketabrak kereta. Aku juga ingat deh, ternyata waktu kecil aku juga pernah mengalami hal yang sama, tapi bedanya aku lagi rame-rame satu keluarga. Kayaknya aku masih antara TK sama SD, yang intinya masih bisa naik motor berempat. Jadi waktu itu kalau waktu kejadianku kan kita jalan di tengah rel. Kalau ini mau nyebrang rel. Jadi kalau nggak salah udah malam juga deh. Kalau nggak salah itu udah malam. Aku sama keluargaku naik motor berempat. Jadi di paling belakang mama, di tengah-tengah kakak, terus ayahku yang bawa motor, dan aku di paling depan. Kayaknya juga abis hujan deh, soalnya kalau nggak salah aku tuh ketutupan jas hujan kalong gitu, dan aku tuh tidur di depan motor tuh tidur. Gimana caranya tidur? Jadi tuh dulu motorku kalau motor bebek legenda, menyebut merek Honda Legenda 2, itu kan motor bebek kayak ada selanya gitu kan. Nah disitu kayak ditaruh box gitu, jadi kayak kursi tambahan biar di depan lebih luas buat duduk. Jadi aku duduk sambil senderan di stang lah gitu kan, tidur posisinya. Nah seingatku jadi tuh hampir sama kayak aku. Kalau ini posisinya ayah mau nyebrang rel nih, dari nyebrang rel pakai motor. Nah perasaan ayahku tuh kiri kanan ya udah kosong gitu kan, dan kebetulan rel yang mau kita seberangin itu memang bukan rel yang ada palang, jadi cuma dijagain sama orang. Dan saat kita sampai itu yang jaga lagi nggak ada karena udah malam juga deh kayaknya. Nah ya udah, karena ayah rasa kiri kanan aman, seberanglah ayah. Dan ayah tuh ngerasa ada sama ngelihat cahaya, apalagi malam ya, lebih terang kan pasti dibanding siang, dibanding sore gitu kan, terang banget gitu kan. Ayah kira itu lampu jalan, cuman lampu jalanan itu maksudnya. Cuman kok lampu jalanan semakin lama semakin deket gitu. Ya udah ayah cepetin kan laju motornya. Nah pas relnya udah keseberang, motor ayahnya udah ngelewatin rel, pas banget keretanya lewat. Jadi sama banget kayak tadi, selang beberapa detik. Terus kayak nyebut lah mungkin ya saat itu ayah, astagfirullah atau gimana, karena aku kan tidur, aku ceritain sama mama, tapi aku ada di situ posisinya, ada di motor. Tapi samar-samar aku masih inget juga kok, kayaknya aku sempat ngintip, emang setengah tidur gitu. Jadi walaupun ketutupan jas hujan kalong, aku sempat ngeliat
kebayang. Nah pas kita udah semotor itu udah nyebrang sampai di ujung, diomelin juga sama warga yang di sana kayak, "Bapak nyebrang lihat-lihat, bahaya itu tadi ada kereta, udah dikelaksonin, diteriakin, bapaknya nekat nerobos, kalau buru-buru tunggu aja Pak, sabar." Ya pokoknya diomelin gitu lah intinya. Nah situ ayahku kayak bilang, ayah juga nggak denger apa-apa, beneran hening, nggak ada suara apapun itu. Kayak, oh ternyata sebelum kejadian SMP ku ini, aku pernah ada di posisi yang sama, cuman bedanya sedikit gak sadar karena tidur. Jadi memang ya dimanapun pasti ada sih ya. Jadi dimanapun kita berada, kita harus tetap jaga sikap, berdoa juga jangan lupa biar selalu dilindungi gitu. Dan juga pikiran tuh jangan kosong, atau ya kita mikir yang aneh-aneh. Intinya kita harus jaga sikap sih, jaga sikap dimanapun kita berada dan waktunya tuh kapanpun. Jadi gak mengenal waktu gitu ya. Mungkin cukup sampai di sini pengalaman atau kisah yang pernah ku alami yang bisa aku bagikan. Semoga bisa menghibur para pendengar setia dan juga bisa diambil ya hikmahnya dari kejadianku ini untuk lebih berhati-hati dimanapun kita berada. Dan jangan, ya intinya hati-hati selalu sih, biar selalu hati-hati dan berdoa biar selalu dilindungin, diberi keamanan, keselamatan sampai tujuan gitu kalau sedang dalam perjalanan. Oke, kalau begitu aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.cerita